Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai metabolisme sel, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas struktur dan fungsi sel, lalu bagian-bagian sel dan detail selnya itu sendiri seperti apa. Proses metabolisme sel itu merupakan suatu proses yang terdiri dari kumpulan beberapa reaksi kimia yang ada dalam tubuh manusia. Nah, proses metabolisme ini dibantu oleh enzim sebagai biokatalisator dalam mempercepat suatu laju reaksi. Artinya apa? Dengan adanya bantuan enzim, suatu proses metabolisme ini akan lebih cepat. Nah, gambarannya seperti ini. A dengan adanya enzim akan menghasilkan reaksi B. B dengan adanya bantuan enzim akan menghasilkan reaksi C, dan C dengan adanya bantuan enzim akan menghasilkan produk D. Nanti akan ada thread tersendiri terkait peranan enzim dalam proses metabolisme. Proses metabolisme sendiri erat kaitannya dengan energi. Kenapa? Karena dalam proses metabolisme itu membutuhkan energi berupa ATP dan produk akhir yang diperoleh juga berupa energi. Dimana kalau kita flashback terkait pengertian energi, energi itu tidak dapat diciptakan, tapi energi bisa berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, ini adalah materi ketika saudara SMA, ada energi kinetik atau energi gerak, ada energi termal atau energi yang disebabkan oleh panas, lalu ada energi potensial, yaitu energi karena suatu kedudukan, lalu ada energi kimia, yaitu adanya perubahan dari sebuah struktur kimia. Nah, fungsi dari metabolisme yang pertama adalah untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan, yang kayak energi dari lingkungan atau dari energi solar. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwasanya makromolekul yang terdapat dalam makanan yaitu ada karbohidrat, ada lipid, ada protein. Ini merupakan sumber energi. Lalu berikutnya, dari sumber energi itu akan mengubah makromolekul itu menjadi mikronutrien, yang nantinya mikronutrien itu akan masuk dalam proses metabolisme. Lalu selanjutnya mikronutrien ini akan menjadi prekursor unit pembangun makromolekul dalam sel. Lalu fungsi yang ketiga adalah menggabungkan unit-unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Lalu fungsi yang keempat yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekuler yang diperlukan di dalam fungsi sel itu sendiri. Hasil akhir dari suatu proses metabolisme adalah energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Nah, si ATP ini terbentuk dari adanya ADP dan si fosfor. Maka sangat penting sekali tentang keberadaan fosfor dalam pakan. Nanti ketika saudara kuliah pada mata kuliah ilmu nutrisi unggas terutama, kebutuhan fosfor ini akan sangat diperhatikan. Karena apa? Karena adanya fosfor ini akan menjadi prekursor pembentuk energi. Nanti pada kuliah bahan pakan pun akan dijelaskan. Ternyata di bahan pakan itu ada fosfor yang tersedia dan ada fosfor total. Nah, ini saya hanya sebagai pengantar saja, nanti lebih rinci pada mata kuliah bahan pakan. Pada gambar berikut adalah gambaran dari proses metabolisme. Nah, ini adalah sebuah sel. Kita perhatikan pada bagian sebelah kiri itu ada asam amino. Asam amino diperoleh dari pemecahan makromolekul protein. Lalu karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida berupa glukosa, dan lipid akan diemulsifikasi menjadi asam lemak dan gliserol. Nah,
ketiga mikronutrien ini akan berubah menjadi namanya asetil-CoA dalam proses glikolisis. Nah, sebelum masuk ke dalam siklus Krebs atau TCA cycle. Nah, dalam proses ini makromolekul tadi pada akhirnya akan berubah menjadi ATP, yaitu produk akhir yang diperoleh dari proses metabolisme. Nah, ATP ini digunakan dalam proses metabolisme dan juga akan didistribusikan ke dalam sel-sel tubuh lainnya. Berikut ini adalah gambaran dari siklus Krebs, di mana seperti pada bagan nampak bahwasanya glukosa akan berubah menjadi asetil-CoA sebelum memasuki proses siklus Krebs. Nah, dalam siklus ini terdapat banyak sekali enzim-enzim yang berperan yang membantu dalam proses metabolisme. Nah, nanti produk akhirnya itu berupa ATP. Nanti untuk terkait metabolisme ini akan lebih rinci pada mata kuliah biokimia. Ini hanya secara general saja saya jelaskan ya. Dalam proses metabolisme itu ada dua proses penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah katabolisme dan yang berikutnya itu ada anabolisme. Nah, kedua proses ini merupakan bagian dari proses metabolisme tubuh. Katabolisme atau penguraian itu adalah suatu proses penguraian dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama. Nah, makronutrien itu seperti karbohidrat, lipid, lalu ada protein itu dipecah secara bertahap dan melalui sejumlah reaksi enzimatis yang berurutan. Karbohidrat merupakan kelompok polisakarida yang umum ditemukan. Nah, karbohidrat ini akan dipecah menjadi monosakarida yaitu berupa glukosa ataupun monosa. Lipid akan diemulsifikasi menjadi asam lemak dan gliserol. Sedangkan protein akan dipecah menjadi asam amino yang terhubung oleh ikatan peptida. Nah, lalu setelah proses berikutnya adalah proses anabolisme atau proses biosintesis. Nah, proses ini merupakan kebalikan dari proses katabolisme, di mana proses anabolisme ini merupakan proses biosintesis, yaitu mikronutrien itu akan bergabung menjadi suatu makronutrien. Berikut adalah gambaran dari proses katabolisme dan anabolisme. Pada proses katabolisme, energi itu sumber energi akan dimetabolisme menjadi produk bernama ATP. Nah, selain itu juga akan melepaskan energi panas. Nah, ATP yang telah diperoleh ini akan masuk ke dalam sistem anabolisme, di mana beberapa mikronutrien ini akan diubah dalam proses biosintesis metabolisme menjadi makronutrien berupa protein. Ini hanya contoh saja ya. Nah, proses pembentukan ini berawal dari proses eksternal, lalu interseluler atau dalam sel, lalu ada juga proses biosintesis intermediate seperti asam amino, dan ada proses namanya biopolymers, yaitu pembentukan suatu protein.